Ini suka nonton apa? Pantasan mukanya agak-agak ke muka-muka ini. Sendu gitu ya, ketawa sendiri gitu ya. Tapi nggak gitu ya. Tapi bagus. Yang ini suka apa? Jujur, malu ya. Suka nonton apa? Bebas apa aja. Film azab cenah. Ya, tapi sukanya apa kalau mau jawab? Gak jawab juga nggak apa-apa. Apa sukanya apa? Film apa? Film. Suka nonton film nggak? Suka apa aja ya? Coba film aja kan nih. Suka film apa? Aduh. Ya udahlah, oke, baik. Jadi sebenarnya kita pengen tahu dari penelitian itu, kenapa perlu diingat bahwa zaman sekarang semua industri itu basicnya, dasarnya itu adalah apa? Adalah riset atau penelitian. Misalnya nih, kadang-kadang istri saya juga suka di rumah suka nonton apa Ikatan Cinta gitu ya, gitu. Sampai sekarang masih, karena itu aja sih yang di itu ya. Mungkin sekarang ada yang apa ya, Cinta Tanpa apa? Cinta karena ya. Oh iya, cinta tanpa karena gitu kan ya. Nah, kenapa sih? Enggak. Jadi bukan itu. Kenapa di situ misalnya ditampilkan anak kecil? Dia pakai riset. Kira-kira kenapa coba yang ini? Suka nonton nggak nih? Suka nonton. Oh, no, jangan nonton aslinya nih. Suka nonton apa? Hah? Apa? Habis tayo gitu ya. Ya udah, pernah kecil nggak? Pernah kecil. Waktu kecil suka nonton apa? Dragon Ball. Oh, berarti laki banget berarti itu ya. Pak, dia pengen aja, Pak. Ini udah ketahuan mukanya. Suka apa waktu kecil? Berita TV One. Patroli ya? Nah, itu dari sisi tontonan. Kalau dari sisi misalnya suka gitu ya, misalnya hobi, itu banyak sekali. Coba yang anak gunung di sini siapa? Yang anggun. Ya, yang anak gunung siapa? Gantian, akhwat yang suka olahraga agak manly. Ya, yang mungkin ada yang suka ke gunung, ada yang suka mungkin sepeda atau suka naik motor gitu ya, atau nah biasanya kalau seperti itu dipengaruhi oleh siapa? Iya, rata-rata sebagian besar jawabannya pasti rata-rata adalah teman. Tapi ada nggak keinginan sendiri gitu? Nah, ada juga. Nah, perlu diriset gitu ya. Nah, jadi pokoknya kalau penelitian itu menarik sebenarnya. Jadi kita pengen tahu apa saja. Itu yang paling penting melalui tadi ada ilmiah, ada alamiah. Kemarin ada satu lagi ilahiyah. Ya ilahiyah misalnya. Ya kenapa sih akhwat itu misalnya ini pakai bajunya itu begini, jilbabnya ini modelnya begini, ini begini. Kira-kira ada alasannya enggak? Ada alasan, saya mau tanya nih gantian nih. Ada yang berani mau ditanya nggak nih? Terutama yang beda. Oh yang sebelah sana. Kenapa hari ini masih pakai masker? Iya. Ya kalau pakai nikob mungkin ini ya memang pakai gitu. Kenapa pakai masker gitu? Coba saya mau tanya nih. Gak apa-apa. Itu belum diriset gitu. Kenapa pakai masker? Hah? Lebih nyaman, yang nggak lebih nyaman mungkin juga nggak ada kaitan dengan kesehatan, nggak ada ya, atau malu gitu, ada pemalu gitu, nggak juga ya, nyaman padahal ya berarti karena bisa jadi itu berarti adalah efek dari corona yang sebenarnya pakai masker itu nggak nyaman, sekarang itu menjadi nyaman, gitu yang menjadi biasa. Yang laki-laki nih, yang agak beda siapa ini ya? Oh ini nih bener nih, ini biji apaan sih nih? Dikelengkeng, Pak. Enggak, ini keren, ini apa namanya? Telur kodok. Ini apa nih? apa ya? Ceritanya kokah, Pak. Iya, cuman Murah.
Coba alasan kenapa pakai itu? Buat aksesoris saja. Aksesoris nggak ada unsur lain-lain. Karena kedelai kecil. Oh gitu. Iya. Masa segitu masa kecil segede gitu. Ya kan? Ya udah, ya jadi kita ingin tahu tentang orang-orang itu dia memiliki karakter yang berbeda-beda. Nanti kalau punya anak juga sama. Ya kalau udah keluarga, udah punya anak itu penelitian itu akan lebih banyak lagi. Coba saya mau nanya, yang merasa dirinya pinter siapa? Wah. Ya oke, pertanyaannya itu. Tapi anggap saja semuanya itu adalah pintar. Harus bilang pintar dong, pintar, cerdas, smart gitu ya. The question, pertanyaannya adalah kira-kira saya pintar, maksudnya semuanya, saya pintar itu karena ada apa sih? Ada semacam turunan tidak? Saya mau tanya gen. Dari kita pakai yang spesifik gen. Coba, saya mau tanya kira-kira dari sini. Pintarnya itu, pertanyaan itu, gennya itu apakah dari ibu atau dari bapak? Atau dari orang lewat, jangan-jangan deh. Coba, gennya kira-kira pintarnya dari siapa? Bapak ini, bapak, ini, dua-duanya. pantas mirip tukang cilok nih. Tapi jawabannya jujur ya. Coba yang ini, pinternya dari siapa? Ini. Pada ngikutin semua jawabannya. Dua-duanya ini. Bapak. Kayaknya agak-agak patrilineal gitu ya. Nah, risetnya sudah ada. Ya. Jadi penelitian tentang kecerdasan seseorang itu sebenarnya betul dua-duanya ibu dan bapak, tetapi ada yang dominan. Ada yang ingin tahu? Cari aja di Google lah gitu ya. Ya yang menurut siapa? Ibu ya. Tahu dari mana? Oh gitu ya. Tapi justru ya boleh juga saya tepuk tangan. Ya. Nah, beberapa riset memang menunjukkan kecerdasan dari ibu itu mempengaruhi. Yang bapak gimana? Nurunin apa doang berarti nih? Bapak fisik, Pak. Bapaknya fisik ya. Oh, fisik. Ya. Terus? Kalau ibu itu sikap. Berarti sih ini fisik atau sikap gitu ya. Tapi ini kayaknya kalau saya lihat kayak mukanya mirip ibunya deh nih. Ya orang Batak. Orang Batak. Gak boleh teknis. Oke, lanjut. Ya, jadi tadi maksud saya itu adalah kalau metode kualitatif itu memang alamiah apa adanya. Jadi perlu dilihat tadi misalnya, kecerdasan seseorang itu dipengaruhi oleh ibunya atau mungkin ayahnya, itu masing-masing wilayah itu pasti berbeda, bisa jadi. Makanya termasuk kalau kita jangan wah ketika melihat penelitian yang ada misalnya di Barat atau di Cina atau mungkin di Korea atau di negara lain dibandingkan dengan Indonesia, pasti berbeda. Ya pasti berbeda. Kenapa? Karena karakter orang itu akan berbeda-beda. Gitu kan ya? Oke lanjut. Nah yang berikutnya adalah dia sifatnya itu kalau kualitatif itu dia deskriptif ya. Jadi data yang dikumpulkan, data nih ini yang paling penting, dia bukan angka, tetapi adalah kata-kata, kemudian juga simbol, kemudian juga ungkapan dan lain sebagainya. Nah gitu ya. Jadi dari melihat simbol itu, dari lihat sesuatu yang kelihatan dengan panca indera itu dia akan kelihatan. Ya, kenapa misalnya seseorang itu dia prefernya, sukanya itu dengan dengan istilahnya itu teman yang merasa dia itu cocok. Ya, orang nyebutnya itu dengan misalnya itu bestinya, ya dengan soulmate-nya, dengan teman dekatnya. Oke, kira-kira kenapa ya? Iyalah, kalau pasti karena ngeklik gitu ya, karena cocok ketika ngobrol dengan seseorang itu dia nyaman gitu, enak gitu ya. Nah, kira-kira kalau perspektif kita tukar dengan perspektif agama, ada nggak sih tentang agama itu? Ya, jadi ada nggak ayat atau hadis yang menunjukkan bahwa seseorang itu memang ketika ketemu dengan orang lain dari manapun, ketika dia memang mungkin dulunya di alam arwah itu pernah temenan.
Iya, bener ya. Kayak gimana maksudnya? Iya gitu ya. Jadi di hadis dikatakan innal arwaha junudum mujannadah. Sesungguhnya ruh manusia itu diciptakan itu seperti apa? Seperti pasukan berkelompok-kelompok. Ya, maka ketika dia sudah lahir di dunia, kemudian dia ketemu dengan temannya waktu di alam arwah, itu akan cocok. Ya, dia akan nyaman. Nah, gitu ya. Jadi ya. Ini jangan-jangan nanti arwah Gendayangan nih. Jadi kita pernah ketemu ya Pak ya? Iya, dulu pernah ketemu, cuman mungkin agak lupa dia bentuknya agak beda. Iya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian di proses itu dia di kualitatif dia sifatnya itu adalah apa? Fokus kepada proses dan juga bukan pada produk atau outcome. Jadi kepada prosesnya. Kenapa sih seseorang itu seperti ini? Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa fenomena ini muncul gitu ya? Misalnya yang kemarin sudah agak lama nggak apa-apa. Kenapa muncul misalnya kemarin apa itu? Yang jalan-jalan di trotoar itu namanya apa? Citayam Fashion Week. Kenapa sih muncul seperti itu? Iya, kira-kira itu kenapa? Gara-gara JJ. Nah, justru kalau di kualitatif yang muncul, kenapa JJ itu muncul? Kenapa ada JJ itu? Nanti termasuk juga sebenarnya penelitian media. Jangan lupa. Ya, jadi seolah kita itu sebenarnya sekarang itu apa? Sedang dibentuk oleh media. Makanya harus semua itu kalau bisa aktif di media. Tetapi aktifnya itu yang positif, menyebarkan kebaikan. Jangan lupa ya, kita itu jangan hanya melihat diri kita sendiri, tapi melihat mungkin teman-teman, orang lain, keponakan, saudara kita, mungkin anak-anak kecil yang mereka itu sedang di brainstorming untuk apa? Mengikuti apa yang ada di media. Ya baik itu TikTok, mau Facebook, mau Instagram, mau Thread, mau mungkin yang lainnya gitu. Itu mereka membentuk sebuah opini. Ya opini, misalnya sekarang begini, ya sekarang itu kita sebenarnya bertemu dengan zaman di mana selalu ada opposite, ya selalu ada pertentangan. Yang satu, ya misalnya yang akhwat nih, yang satu pakaiannya itu terbuka sekali, tapi kemudian ada satu kelompok lagi yang pakaian itu tertutup sekali, ya ada yang gayanya itu ke barat-baratan, yang satu lagi gayanya itu ke timur-timuran. Cara berpikir dalam Islam juga sama, gitu ya. Ada yang mungkin sangat liberal, tapi ada juga yang radikal. Nah, itu kita dihadapkan dengan berbagai fakta ya yang ada di media. Karena itu kita harus betul-betul sekarang itu generasi milenium, generasi X, Y, Z sampai alpha, beta juga itu harus betul-betul cerdas terhadap informasi. Gitu ya. Jadi jangan dikira ya hiburan itu sesuatu yang biasa. Misalnya nih, saya sering buat tulisan ya, misalnya kenapa sih yang selalu menjadi bahan tertawaan itu adalah misalnya laki-laki pakai pakaian perempuan, atau mungkin ada juga perempuan yang dia itu pengen dapat konten bikin kayak pakaian laki-laki. Kenapa sih? Dan itu kita ketawa gitu kan ya. Kita ketawa menganggap sesuatu yang biasa, kan gak aneh lah, biasa lah namanya, mungkin dia cuma lucu-lucuan. Tapi kalau perspektif agama kira-kira gimana nih Pak Ustadz? Ini ya Allah. Yang ini. Ini habis juga. Coba gimana Pak Ustadz? Ya lihat ada yang saya lihat sering banget itu ya. Laki-laki pakai pakaian perempuan banyak banget gitu ya. Dan itu memang lucu-lucuan sih. Yang perempuan juga ada beberapa konten kreator yang pakai pakaian laki-laki. Gimana menurut Pak Ustadz nih? Nah, kaum apa nih? Ya, misalkan laki-laki pengen seperti perempuan, ya mungkin dari hadis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ya bisa jadi buat arah ke sana. Ya, lumayan lah 65. Bagian yang ujung sana pakai baju batik. Nah, siapa namanya? Ya, ini berarti cinta Indonesia tuh udah kelewat sih hari batiknya kemarin. Tapi nggak apa-apa. Oke. Kira-kira gimana kalau melihat fenomena ternyata laki-laki banyak yang pakai perempuan tuh apa-apa lucu-lucuan, yang perempuan juga ada, kira-kira kayak gimana? Setuju, tidak setuju, ragu-ragu, atau sangat senang? Kurang begitu karena tidak dilibatkan. Jawabannya gimana? Kenapa kurang sih nggak sekalian tidak setuju gitu?
Iya, kurang aja gitu ya. Nah, itu nanti sebenarnya kalau, nah ini bedanya. Kalau di perspektifnya agama, pasti setuju atau tidak setuju. Tapi kalau di perspektifnya ilmu sosial, yang sayangnya banyak dari barat, dia itu hanya mendeskripsikan saja. Oh, ternyata mereka itu hanya ingin lucu-lucuan, hanya ingin cari uang, ujungnya adalah UUD. Ujung-ujungnya adalah duit, cari uang. Makanya mereka itu di berbagai konten yang mereka melakukan apa saja, termasuk juga yang horor-horor itu kan sebenarnya juga sebagian juga settingan kan ya. Banyak sekali yang settingan gitu, bahkan juga mendolimi orang lagi juga gitu ya. Jadi buat kayak hantu, kemudian orang itu pada lari gitu kan ya. Kan tren banyak itu kan sebenarnya lucu-lucuan doang gitu. Tapi kan itu sebenarnya kalau perspektif agama seharusnya tidak boleh. Gitu kan ya. Tapi kalau perspektifnya sosial apalagi ekonomi, oh ternyata mereka memang cari uang gitu ya. Iya, ujung-ujungnya tadi duit kan. Gitu, jadi cari duit dan sebagainya. Atau mungkin ada juga mungkin yang itu adalah kepuasan, dia senang dan lain sebagainya. Oke ya, sebelum dilanjut ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan kan nih? Jadi yang keempat itu adalah analisis, tadi adalah induktif, kemudian dia nanti ada deskripsi, reduksi, klasifikasi dan juga koneksi, kemudian memahami makna, jadi mengetahui tadi interpretasi atau makna dari sesuatu. Orang bisa jadi dia itu apa, istilahnya itu tersenyum, tapi sebenarnya hatinya itu menangis. Ya, mungkin ada juga kemarin agak, kalau menurut saya salah juga, katanya ada karakter orang Jepang. Orang Cina juga sama, tapi orang Indonesia juga sama juga sih. Ketika dia misalnya tidak suka dengan sesuatu, gitu ya, tidak suka dengan sesuatu, itu biasa dia tuh menyimpan ketidaksukanya itu. Ya, tidak suka itu dia simpan, dia pura-pura tertawa, dia pura-pura tersenyum. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak sih? Boleh. Iya boleh ya, tergantung tujuannya gitu. Tapi kalau tujuannya jahat, misalnya kalau di gambar-gambar itu nusuk sambil senyum, boleh nggak? Ya boleh aja sih kalau. Jadi sambil menyakiti orang sambil tersenyum, ada nggak kira-kira? Ada, banyak juga itu ya. Jadi dia sebenarnya benci sama seseorang, tapi di depannya itu kelihatannya itu manis gitu ya. Gitu ya. Nah itu juga banyak. Kenapa terjadi fenomena seperti itu? Ya, kenapa fenomena seperti itu? Termasuk saya kemarin lihat juga tentang kehidupan. Kita pengen tahu nih kehidupan kehidupan para para atlet ini sumo. Ada yang pernah baca bagaimana kehidupan dari atlet sumo itu? Ya, satu sisi mereka itu terkenal, uangnya banyak, tapi di sisi lain aturan dalam hidupnya itu sangat ketat sekali. Ya, sangat ketat. Jadi itu kita ingin belajar. Jadi maksudnya gini, jadi penelitian kualitatif salah satunya juga adalah jangan terjebak kepada sebuah fenomena yang kelihatannya ada, apalagi itu adalah di layar kaca. Ya, apalagi itu hanya di media. Ya, karena faktanya yang di media apalagi ini nih. Ya, apalagi ini nanti untuk ikhwan ataupun akhwat kalau kenalan, sekali lagi pesan saya jangan pakai foto. Gitu ya, jangan pakai foto karena foto tadi ya sering iya, edit. Iya, saya ketemu beberapa kali orang gitu ya, ketika di foto tuh kayaknya kayak gimana gitu, pas ketemu lihat astagfirullahaladzim. Ya, kok beda banget fotonya gitu ya. Jadi mendingan lihat yang asli saja gitu ya. Jadi itu juga bagian dari beberapa orang tuh lihat di fotonya, kalau yang pas ta'aruf gitu kan ya, lihat fotonya itu bagus, tapi jangan lupa juga nanti yang ikhwan nih atau yang akhwat juga ketika mungkin gak pernah lihat gitu ya, kemudian pas ta'aruf lihat, biasanya itu syaitan itu menggoda. Ya, menggoda dengan apa? Pokoknya muka calonnya itu kelihatan seburuk mungkin. Salah kan? Iya, udah mau selesai nih, udah jam berapa nih? Udah 42 menit nih. Ya, kita baru sampai di sini. Jadi sekali lagi, kalau di kuantitatif itu adalah memaknai sebuah angka, sementara kalau di kualitatif memaknai sebuah realita, fakta, ide, gagasan. Misalnya nih, ini kan yang muda-muda itu mungkin gak tahu sebenarnya ideologi PKI itu kayak gimana sih? Partai Komunis Indonesia. Ya, atau mungkin sekarang lagi rame pemilu nih. Ya mungkin karena anak muda mungkin kayaknya partai-partai agak muda misalnya gitu ya, yang untuk anak muda misalnya, apa kira-kira di partainya nih yang anak muda yang bagus gitu ya.
Ah, ya udahlah itu tapi bagian partai nggak usah partai lah ya. Rasis. Iya. Baru merah. Iya rasis itu ya. Jadi nggak usah kalau partai nggak usah. Jadi mungkin apa namanya afiliasi boleh juga gitu. Tapi maksudnya kenapa sih kadang orang lihatnya itu dari sisi tampilan, dari sisi yang kelihatannya bagus padahal tidak sesuai dengan faktanya. Gitu ya. Oke kita lanjut. Ya, yang ini karakternya juga. Ya jadi dalam sebuah penelitian kualitatif dia itu sebenarnya mencari makna yang holistik yang menyeluruh. Tadi kalau kita ingin tahu hasil belajar siswa, tadi kan yang mempengaruhi itu banyak. Nah kalau di kuantitatif apalagi kalau di S1 hanya satu variabel yang memengaruhinya, yaitu variabel X sebagai variabel independen. Ya kalau mau tambah 2, X1 dan X2 itu biasanya itu ya naik levelnya gitu ya. Nah tapi kalau di kualitatif kita akan lihat kira-kira apa yang mempengaruhi seorang anak itu nilainya bagus. Caranya gimana kira-kira? Pakai kualitatif. Faktor-faktor atau hal-hal yang mempengaruhi nilai anak itu, nilai siswa itu bagus. Kira-kira apa? Mulai dari motivasi, terus apa lagi? Cara teknik belajar dia, terus mungkin nanti tadi ada kedisiplinan, ya kemudian juga mungkin taat peraturan, kemudian juga mungkin dia apa? Memang dia itu cerdas IQ-nya, mungkin juga motivasi dorongan dari keluarga, termasuk kalau dari sisi agama adalah doa dari orang tua. Nah jadi, ternyata banyak, nggak cuma satu. Tapi kalau di skripsi cukup satu saja. Jadi hanya apa yang mempengaruhi prestasi belajar, apa yang mempengaruhi motivasi, apa yang mempengaruhi misalnya itu apa prestasi. Kalau di S1 satu. Jadi kuantitatif mudah, kualitatif juga mudah juga. Misalnya kita ingin tahu tentang mahasiswa di sini nih. Kira-kira latar belakang mereka memilih Sirajul Falah ini apa? Ya kan? Nah itu juga penelitian. Alasannya itu kira-kira apa ya? Kalau ini apa kira-kira satu saja? Kenapa kuliah di Sirajul Falah? Menarik apa nih? Pakai gerobak aja menarik. Lebih spesifik. Nanti kayaknya harus buat survei nih, harus buat pertanyaan. Ya oke lah, menarik, terlalu abstrak. Tapi yang lebih real, spesifik yang ini. Beasiswa, oke. Ini dekat, ini. Ini. Ya, berarti taat orang tua guru. Ya, insya Allah berkah yang itu. Ini. Nah, ini.